Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar proposal ya. Kan tadi udah katanya pada membahas proposal. Kakak juga nggak tahu nih proposal di sekolah udah sampai mana. Jadi kakak bahasnya dari awal aja ya. Oke, kakak pakai laptop jadi nggak kesini mulu nggak apa-apa ya. Proposal, kalau proposal itu secara singkat ya, secara garis besar biar gampang dipahaminya. Kan kalau misalnya kalian cari KBBI atau pengertian panjangnya para ahli dan sebagainya banyak, biar gampang dihafal. Proposal itu lebih ke suatu rencana ya, suatu perencanaan untuk mengajukan bantuan atau persetujuan terhadap sebuah ide gitu. Nah itu secara singkat ya agak panjang juga sih. Jadi sebuah perencanaan untuk mengajukan bantuan atau persetujuan dari suatu ide. Kenapa suatu ide? Karena kan ya perencanaan tersebut kan berisi ide gitu. Kalau yang ikut remaja Karang Taruna gitu ya, Karang Taruna di rumah itu pasti tahu proposal, karena kan pasti dia selalu mengajukan persetujuan ke RT RW atau pengajuan suntikan dana ke misalnya ke donatur gitu kan. Nah kayak gitu banyak tuh di Karang Taruna sering, atau enggak di sekolah udah ikut OSIS. Nah itu juga pernah biasanya mengajukan perizinan ke kepala sekolah gitu buat bikin acara, biasanya gitu. Nah kan bikin acara itu kan ide ya, jadi proposal pokoknya seputar surat menyurat gitu ya, surat menyurat yang berisi permohonan. Nah permohonan atau pengajuan ya. Kalau misalnya permohonan kan kesannya kayak minta banget, jadi kita pengajuan gitu. Bahasa halusnya ya, yang mengajukan apa ya banyak, bisa ya tadi itu bisa bantuan, bisa dukungan, atau bisa izin gitu ya, dan banyak pokoknya, tapi yang pakai surat menyurat. Terus proposal dari bahasa Inggris ya, propose. Nah itu diserap oleh oleh negara Indonesia jadi proposal. Jadi proposal itu bahasa serapan, aslinya propose ya, bahasa Inggris propose. Nah di sini ada ada para ahli, cuma nggak kakak sebutin ya. Kalian bisa sebutin bisa searching sendiri kalau pengertian proposal menurut para ahli. Kemudian lanjut. Maaf tadi kepotong soalnya ada tamu, nggak ada gangguan. Kita lanjut tadi ke pengertian ya, nah kalau para ahli, kalau kakak mau jelasin itu mana tadi? Menurut Hasnul Anwar ya, ini kalau dicatat nggak apa-apa, nggak dicatat juga nggak apa-apa kalau para ahli ya. Menurut Hasnul Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Menurut Jai, adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Kalau menurut KBBI, nah ini rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik di penelitian lapangan maupun penelitian perpustakaan. Titik. Nah itu KBBI agak panjang ya, makanya kakak di awal menjelaskan secara singkatnya. Nah lanjut ke tujuan ya. Tujuan proposal nggak jauh untuk mengajukan sebuah bantuan atau sebuah persetujuan, intinya mengajukan sesuatu ya. Tapi kalau yang ada di laptop maka ya, yang akan buat materinya itu tujuan proposal: 1. Mengajukan izin, mengajukan bantuan, mengajukan persetujuan, terus mengajukan acara atau mengajukan ide. Nah itu tujuan proposal ya. Jadi intinya untuk mengajukan, buat mengajukan lah. Nah jenis proposal sebelum jenis fungsi ya. Fungsi sama kayak tujuan ya, jadi nggak usah dah. Jenis ada 7, tapi dibagi 2 ya. Jenis proposal
Pertama itu yang dibagi secara umum ada empat, yaitu proposal bisnis ya, satu proposal bisnis, kedua proposal proyek, ketiga proposal penelitian, keempat proposal kegiatan. Kalau proposal bisnis itu biasanya dari kantor ke kantor ya. Misalnya di sini apa contohnya? Proposal untuk mendirikan usaha, gitu. Kayak UMKM, gitu kan? Kita ngasih proposal ke Menteri UMM, Menteri Pemberdayaan Manusia ya, kalau nggak salah ya. Apa Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan? Kakak lupa. Intinya situ, gitu kan? Nah, nanti diproses sama dia. Nah, itu yang kita kasih proposal, gitu ya, proposal. Kemudian proposal proyek, kalau proposal proyek itu hampir sama kayak bisnis ya. Tapi kalau bedanya, kalau bisnis itu kan kita mendirikan suatu usaha. Jadi ada pembisnisan ya, apa sih namanya ya? Ada berhubungan dengan ekonomi bisnis ya. Bisnis itu kan urusan ya, urusan. Jadi ada sebuah urusan. Jadi kan kalau usaha itu kan juga urusan ya. Nah, kalau proyek itu bukannya bisa ada juga yang sama kayak kita mendirikan sebuah usaha, itu juga termasuk proposal proyek. Cuma ada lebih terkhusus. Proyek itu ya kita melaksanakan sebuah apa ya, sebuah misalnya kita ngasih usaha nih, bikin pekerjaan tapi nggak permanen gitu. Artinya cuma sementara, namanya proyek. Ya kayak proyek kan lah gitu, kayak proyekan. Kalau misalnya bahasa kita ya, kita dapat proyekan. Nah, itu nanti kita bikin proposal, namanya proposal proyek gitu. Atau objekan ya, sama aja kayak objekan gitu. Kalau bisnis itu kan ya permanen, kita bikin usaha ya buat usaha kita sehari-hari. Kalau proyek itu kayak misalnya lagi ada event-eventan lah ya, nggak sementara, nggak permanen tapi cuma sementara aja. Gitu. Itu kalau proposal proyek. Kalau proposal penelitian, nanti pas kalian kuliah itu ada namanya skripsi. Nah, skripsi itu kan dari dari bab 1 sampai bab 5. Nah, kalau dari bab 1 sampai bab 3 doang, itu namanya proposal penelitian. Gitu ya. Nanti kalian bakal bikin biasanya disebut sempro ya, seminar proposal. Itu proposal penelitian itu proposal formal ya. Jadi dia dibagi tiga bab ya. Pendahuluan, isi sama penutup. Pendahuluan itu isinya ada batasan masalah, ada latar belakang, batasan masalah, terus ada fungsi sama hipotesis. Terus kalau isinya itu ada kajian teori. Kalau bab 3 itu penutup, ada hasil gitu ya. Ada metodologi ya, ada instrumen, sama ada kerangka berpikir. Itu kalau yang proposal penelitian gitu. Kalian buat makalah-makalah kalau di sekolah gitu kan, bikin makalah itu namanya proposal penelitian, tapi secara semi formal karena nggak lengkap. Kalau lengkapnya nanti di skripsi, nanti kalian bakal lihat perbedaannya. Kalau misalnya yang kalian buat itu namanya proposal penelitian semi formal. Oke, kita lanjut ke proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu yang tadi kakak bilang di Karang Taruna gitu ya. Di Karang Taruna ada tuh proposal kegiatan. Di OSIS ada proposal kegiatan. Jadi kita mengajukan kegiatan, membuat kegiatan. Terus nanti biasanya itu proposal itu buat mengajukan izin atau meminta dana. Gitu. Oke. Terus itu kan tadi berdasarkan secara umum ya. Kalau ini berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu proposal formal, semi formal, sama non formal. Kalau proposal formal itu lengkap, yang kayak proposal penelitian itu tadi kan ada 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, sama penutup. Yang bagian-bagiannya tadi udah kakak sebutin, kalau kecepatan diulang lagi aja. Oke. Ada proposal semi formal itu yang tadi kakak bilang, yang kalian buat di sekolah itu semi formal ya. Jadi nggak lengkap, nggak full gitu ya. Kemudian proposal non formal. Kalau proposal non formal itu biasanya berbentuk memorandum ya, atau surat, cuma surat doang, selembar, terus dilipat lah, terus masukin amplop, terus kasih ke orang.
Nah, kalau proposal non formal itu tapi di suratnya itu ada syaratnya. Itu harus berisi masalah, artinya ide, kemudian saran, kedua pemecahan masalah, kemudian yang terakhir permohonan. Karena kan atau pengajuan. Karena kan proposal memang intinya mengajukan kan. Jadi walaupun dengan surat ada pengajuan di surat itu gitu. Proposal non formal itu kayak apa ya? Kayak misalnya kalian mungkin kalau misalnya di masjidnya aktif itu ada yang ngasih ada yang keliling, misalnya ada masjidnya nih ya, mau bikin acara. Nah biasanya ada yang keliling tuh bawa surat. Misalnya kasih suratnya terus nanti dilihat, oh bikin acara ini, nanti dimasukin duit ke amplopnya terus diambil lagi. Nah itu namanya proposal non formal, biasa kayak gitu. Jadi apa namanya, ya cuma surat doang gitu ya, tapi berisi itu masalah atau ide, saran, pemecahan sama permohonan. Intinya permohonan. Oke, itu jadi jenis-jenis ya. Pengertian, tujuan, jenis-jenis. Sekarang unsur. Kenapa ini sebenarnya struktur juga bisa ya, bisa jadi struktur, bisa jadi unsur. Tapi kalau kalian cek pasti struktur proposal itu setiap pembahasan beda-beda, cuma ada inti-intinya. Nah inti-intinya itu yang kakak bilang unsur gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang atau alasan kenapa membuat proposal gitu. Latar belakang ya. Jadi ya kalian misalnya buat acara, ya alasan kalian buat acara tersebut apa? Misalnya proposal kegiatan atau maaf ada yang ganggu tadi. Atau acara ini, bukan acara, jangan acara. Atau proposal bisnis gitu. Nah proposal bisnis berarti kan misalnya mau bikin usaha. Nah alasan kalian bikin usaha untuk apa gitu. Itu namanya latar belakang ya, latar belakang masalah. Itu yang pertama unsur. Ya, latar belakang yang bisinya alasan kalian membuat sesuatu atau membuat proposal. Kedua ada rumusan masalah. Nah rumusan masalah itu inti dari permasalahan. Misalnya kalian bisa gini, di sini disebut apa ya? Rumusan masalah yang dinyatakan secara tersurat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Nah rumusan masalah itu biasanya ada di proposal penelitian. Bentar. Misal kalian membuat proposal penelitian tentang apa ya? Tentang tingkah laku ayam terhadap matahari gitu kan. Jadi misalnya matahari muncul terus ayam berkokok. Nah, itu kenapa gitu kan. Nah, itu kalian buat rumusan masalah. Satu, pengaruh matahari terhadap apa pengaruh sinar matahari terhadap sifat ayam, misalnya gitu kan. Ada apa ya, berarti tanda tanya. Itu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu kalau misalnya dalam proposal penelitian itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nanti diisi gitu. Kalau di penelitian ya, yang akan dijawab diisi di kajian teori gitu. Yang kalian ngebahas apa, pasti kalian bikin pertanyaan dulu di rumusan masalahnya, terus kalian jawab di isi proposal. Kemudian tujuan proposal ya, atau tujuan penelitian. Kalau misalnya proposal penelitian, kalau proposal bisnis berarti tujuan usaha, atau kalau proposal proyek berarti tujuan proyek gitu ya. Jadi itu tujuan. Yang ketiga, yang keempat hipotesis ya. Bentar, aus. Kalau hipotesis itu tadi kan rumusan masalah berupa pertanyaan, ya kan? Tanya. Kalau hipotesis itu dia berupa pernyataan. Jadi pernyataan yang ada di rumusan masalah kalian ubah menjadi pernyataan di hipotesis gitu. Misalnya tadi kan kalau rumusan masalah yang dibuat apa pengaruh sinar matahari terhadap sifat ayam. Nah kalian ubah ke hipotesis
pengaruh sinar matahari terhadap sifat ayam gitu. Jadi kalau hipotesis itu pernyataan, kalau rumusan masalah kalau hipotesis pernyataan, kalau rumusan masalah pertanyaan. Gitu ya. Nah, rumusan masalah sama hipotesis itu adanya di proposal penelitian. Kalau di proposal usaha mungkin nggak ada, setahu kakak. Apalagi proposal kegiatan itu biasanya nggak ada. Cuma latar belakang, tujuan, terus yang kelima asumsi penelitian atau asumsi doang ya, atau asumsi usaha juga bisa. Asumsi usaha itu gini, anggapan dasar ya. Jadi alasan dasar kalian ini meringkas latar belakang. Jadi apa namanya, dasar kalian untuk melakukan sesuatu itu apa? Misalnya kalian bikin kegiatan, asumsi kegiatannya berarti atau anggapannya berarti karena ada acara 17-an, jadi kalian bikin kegiatan lomba. Nah itu kalau misalnya latar belakangnya mungkin kan ini mengingat jasa para pahlawan, intinya gitu kan. Kalau asumsinya karena ada hari kemerdekaan maka dibuat lomba untuk memeriahkan hari kemerdekaan, itu asumsinya. Jadi alasan dasarnya gitu ya. Kalau alasan latar belakangnya itu ya pahlawan tadi. Jadi ada persamaan tapi nggak sama ya, hampir sama gitu. Nah asumsi ini juga biasanya adanya di proposal kegiatan atau proposal penelitian gitu. Terus manfaat proposal, ruang lingkup itu biasanya atau sasaran ya. Kalau misalnya bikin usaha berarti sasarannya siapa. Kalau misalnya bikin usaha, kalau bikin kegiatan berarti pesertanya siapa gitu. Kemudian kegiatan rundown acara atau jadwal acara. Nah itu yang harus ada. Yang terakhir jadwal acara ya. Tahu kan jadwal acara isinya apa aja ya. Oke. Kemudian habis jadwal acara, bentuk kegiatan. Nah, bentuk kegiatan itu kalau misalnya proposal kegiatan, bentuk kegiatan, terus tadi kan jadwal udah, susunan panitia itu kalau kegiatan, kalau proposal kegiatan. Kalau proposal usaha biasanya bukan susunan panitia tapi susunan pegawai atau susunan kepegawaian ya. Kalau misalnya kita bikin proposal bisnis. Terus yang terakhir kedua terakhir itu biaya atau anggaran ya. Itu selalu terakhir tuh anggaran. Kalau kalian memohon permohonan dana biasanya anggaran di akhir. Tapi sih nggak cuma dana sih ya, semua proposal pasti anggaran di akhir. Terus yang terakhir penutup gitu. Oke. Jadi itu ada berapa tuh, kakak nggak ngitung tuh, dari latar belakang sampai penutup. Nah itu semuanya unsur-unsur dalam proposal. Itu juga termaksud struktur dalam proposal, tapi ada yang dipakai, ada yang enggak gitu. Nah kalau misalnya emang kurang jelas bisa ditulis lagi. Struktur proposal itu intinya pertama cover ya, cover di paling awal. Itu kalau struktur ya, cover. Habis cover itu ada daftar kata pengantar. Habis ada kata pengantar itu daftar isi kayak biasa ya. Itu ininya, simpelnya. Habis cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu kayak latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah. Nggak pakai bab 1 dah kalau misalnya proposal bisnis dan sebagainya. Itu habis daftar isi langsung ke mana itu tadi? Tujuan ya, langsung ke tujuan, langsung ke latar belakang, tujuan, penyelenggaraan, terus nama kegiatan, bentuk kegiatan, peserta, jadwal gitu. Jadi beda-beda. Mungkin nanti kakak kasih contoh proposal kali ya, biar kalian bisa lebih ini kalau buat strukturnya, karena memang struktur proposal itu beda-beda setiap jenis proposal, nggak bisa disamain. Tapi ada intinya ada dana. Nanti kakak kasih contoh proposal ya kalau buat struktur. Nah itu dulu ya materi dari kakak, 20 menit ya, lumayan. Dicatat, nanti kalau ada waktu kita soal, tapi kalau nggak ada waktu ya udah, berarti nyatet aja minggu ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat